Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhnur Kholis dari Sharing Pajak Menko, yang selalu menghadirkan materi-materi pajak yang bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pasal 4 ayat 1 ya. Tafsir pajak kita, undang-undang pajak penghasilan kita sudah sampai pada pasal 4 ayat 1 ya. Pasal 4 ayat 1 adalah pasal yang mengatur jenis penghasilan apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Nah, ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu menyisipkan satu klausul yang memberikan jaminan hukum kepada siapa? Kepada warga negara asing. Yang bagaimana? Yang kalau dia bekerja di Indonesia, ya, bukan berusaha, bekerja di Indonesia. Kalau dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, ya, maka yang nanti akan dikenai pajak di Indonesia adalah ya penghasilan yang dia terima. Ya. Tapi kalau dia punya penghasilan di luar negeri, maka itu tidak perlu dikenai pajak di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalkan dia punya sewa di luar negeri, penghasilan sewa, dia bekerja di Indonesia, dia punya penghasilan sewa di luar negeri, dia punya laba usaha di luar negeri, dia punya royalti dari luar negeri, maka ada jaminan bahwa atas penghasilan itu semua tidak perlu dikenai pajak di Indonesia. Ini yang dinamakan territorial income, ya, rezim territorial income. Yang dikenai pajak hanya atas penghasilan yang dia dapatkan dari Indonesia saja. Dan ini hanya berlaku untuk warga negara asing ternyata. Maka kalau ada yang menyebut bahwa ini sudah mazhabnya kita ini sudah territorial income, itu juga tidak benar. Karena ini baru setengahnya saja. Itu pun bersyarat, ya. Jadi kita masih semi territorial income. Ya, mungkin bukan semi itu setengah. Mungkin sepertiga juga belum, ya. Tapi ini sudah angin segar, ya, untuk mendatangkan orang-orang asing yang punya keahlian, ya, untuk ikut berbagi teknologi di Indonesia, berbagi kepandaiannya di Indonesia, ya. Oke, kita baca lebih lengkap. Ya, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pasal 4 ayat 1. Berarti ini bukan objek, ya. Kalau 41 objek pajak, maka dengan dikecualikannya pasal ini atau ayat 1A ini, maka yang di pasal 4 ayat 1 seluruhnya itu menjadi bukan objek pajak. Bagi siapa? Ya, bagi warga negara asing yang telah menjadi SP dalam negeri. Harus menjadi subjek pajak dalam negeri dulu. Punya NPWP di Indonesia dulu. Lapor SPT di Indonesia. Ya. Nah, kalau statusnya masih SP luar negeri, tidak berlaku ayat ini. Oke, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan, tetap kena pajak dia. Hanya atas penghasilan yang diterima dari Indonesia saja. Ya, tidak worldwide income, hanya yang dia cangkul dari Indonesia, ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ada keahlian tertentu. Harus punya keahlian tertentu, harus memberi manfaat pada rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, ya. Nah, setahu saya memang kalau ada tenaga kerja asing datang ke Indonesia itu harus punya keahlian. Kalau yang nggak ahli nggak boleh masuk, ya. Maka syarat ini sudah biasa, ya, sudah berlaku, ya, bahwa mereka punya keahlian, ya. Yang kedua, syaratnya adalah perlakuan ini hanya 4 tahun pajak saja. Jadi kalau misalkan dia datang tahun 2021, ya, maka berlaku hanya 21, 22, 2023, 24. Tahun kelima nanti kembali ke worldwide income lagi. Pasal 4 ayat 1-nya tidak dikecualikan lagi. Ya, 4 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk alih teknologi, alih keahlian, ya, sama dengan orang kuliah, ya. Oke, ya, jadi ini pasal 4 ayat 1A. Sisipan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini jaminan hukum buat warga negara asing yang mau bekerja di Indonesia, mencari penghasilan di Indonesia, dan dia alih teknologi. Maka syaratnya ada keahlian, ya, alih keahlian, ya. Baik.
Jadi 4 tahunnya itu berlaku sejak apa? Sejak dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Sejak menjadi subjek pajak. Misalkan bulan pertama belum jadi subjek, dihitungnya dari bulan ke-7 misalnya. Bulan ke-7 di Indonesia, dia baru jadi subjek. Maka dihitung dari bulan ke-7. Ya. Baik, yang kedua, ini sudah oke. Pasal 4 ayat 1 huruf A. Yang kedua, pasal 4 ayat 1. Ya. Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, ya. Berupa apa? Berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing tadi, sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan di Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Jadi yang dilihat di mana dia nyangkulnya. Kalau nyangkulnya di Indonesia, maka berlaku aturan ini. Dia hanya kena pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia saja. Ya. Kemudian, kalau dia misalnya, ini kan case-nya adalah dibayarkan di luar negeri. Nyangkulnya di sini, ya, dibayarin di luar negeri. Tetap dianggap penghasilan yang diterima dari Indonesia. Ya, dia dipotong pajaknya di Indonesia. Ya. Baik, ini ayat 1 huruf B. Ya, 1 huruf B. Yang C sekarang nih, 1C. Ini oke, 1B. Ya, jadi walaupun dibayarnya di luar negeri, tetap dia dianggapnya di Indonesia. Bayar pajaknya di Indonesia. Ya, yang dilihat bukan aliran uangnya, tapi di mana dia melakukan kegiatan, di mana dia mencangkulnya. Ya. Oke, yang 1C. Ketentuan sebagaimana pada ayat 1A, 1A ini ya, 1A pengecualian tadi, tidak berlaku terhadap warga negara asing. Jadi 1A ini, ya, ada warga negara asing, dia terima penghasilan dari Indonesia, dari luar Indonesia juga, ini nggak berlaku buat dia aturannya, pengecualiannya, ya. Tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan P3B. Yang memanfaatkan P3B di Indonesia, artinya apa? Di samping dia bekerja di Indonesia, dia juga punya penghasilan lain di luar negeri, ya, yang itu bukan di negaranya dia, ya, tapi di negara lain yang kemudian dia manfaatkan tarif P3B negara kita dengan negara dia. Maka dia perlakuannya akan dianggap sama dengan wajib pajak dalam negeri, memanfaatkan tax treaty-nya, ya. Maka perlakuannya yang pasal 4 ayat 1A yang tadinya semi territorial income tadi, ya, itu nggak berlaku. Karena apa? Dia perlakuannya sama dengan subjek pajak dalam negeri Indonesia yang lain. Memanfaatkan tax treaty antara Indonesia, karena dia SP dalam negeri Indonesia, dengan negara di mana dia punya sumber penghasilan. Ya. Karena potongan pajak yang di sana pun nanti dia pasti akan kreditkan. Kalau di sana dianggap tidak menjadi objek pajak, faktanya dia dipotong di luar negeri. Agar tidak menjadi kerugian juga buat dia, maka dia harus laporkan SPT. Supaya apa? Pajak yang dipotong di luar negeri bisa dikreditkan. Itu hak dia. Jadi adil ya. Maka perlakuannya sama dengan subjek pajak dalam negeri warga negara Indonesia. Ya. Jadi syaratnya adalah warga negara asing itu kalau mau diberlakukan territorial income, dia tidak boleh memanfaatkan tax treaty, perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia, di mana dia menjadi subjek pajak, dengan negara mitra, di mana dia mendapatkan sumber penghasilannya, ya, agar hak dia juga bisa terpenuhi, dengan dia bisa mengkreditkan pajak yang dipotong di luar negeri, ya. Oke, kemudian ini yang 1C. Yang 1D, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaannya itu akan diatur dengan PMK. Ya. Jadi untuk mendapatkan kepastiannya, bagaimana tata cara detailnya nanti akan kita tunggu peraturan Menteri Keuangan. Karena pada hari ini, sekarang tanggal 16 November 2020, PMK ini belum terbit, belum keluar. Ya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi ini masih merupakan satu pemikiran. Nanti kalau sudah keluar PMK-nya, saya akan sampaikan kembali bagaimana teknis perhitungannya untuk
PPh atas warga negara asing yang territorial income tadi, yang berhak mendapatkan fasilitas sebagai territorial income tadi, ya. Baik, ini pasal 4 ayat 1 A, B, C, D sisipan, ya. Baik, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.